Baik, kita mulai. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Ya, syukur Alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat melangsungkan perkuliahan kita di mata kuliah Manajemen Operasional pertemuan yang keempat. Dan insya Allah nanti untuk pengganti pertemuan yang harusnya ini kan sudah pertemuan 5 ya. Untuk pertemuan limanya, insya Allah nanti saya akan kirimkan em, link YouTube untuk materinya supaya teman-teman yang lain yang berkantor yang agak kesulitan datang ke kampus di malam hari bisa juga mendapatkan materinya. Jadi untuk pertemuan 5 saya kirimkan insya Allah by link YouTube nanti tinggal dinonton, kemudian didengarkan materinya dengan baik. Kalau misalnya nanti ada pertanyaan nanti tinggal disampaikan melalui kolom chat pertanyaan. Ya, nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Ya, eh, tidak terasa ya, ini sudah pertemuan yang kelima sebenarnya, dan kita masih di pertemuan keempat. Tinggal beberapa kali, 2 kali pertemuan lagi, 2-3 kali pertemuan kita sudah akan memasuki ujian tengah semester. Dan saya berharap semua mahasiswa yang di mata kuliah manajemen operasional ini sekiranya semuanya dapat lulus dengan nilai yang baik. Makanya saya juga paham dalam bekerja tentu harus bisa mengimbangi waktu ya. Jadi harus ada manajemen waktu sehingga eh, teman-teman bisa tetap bekerja juga tetap bisa sambil kuliah. Dan saya salut sebenarnya dengan apa mahasiswa-mahasiswa yang membiayai kuliahnya sendiri, ya, mensupport perkuliahannya, pendidikannya, diusahakan, diupayakan bisa tetap balance antara kuliah dan juga bekerja. Tetapi yang harus kita ingat bahwa saya paham juga dalam hal ini kalau secara praktik em, mahasiswa yang sudah bekerja tentu sudah paham benar bagaimana sebenarnya lingkungan kerja atau lingkungan dunia kerja itu seperti apa. Tinggal bagaimana kemudian dipadukan antara teori yang kita dapatkan di bangku kuliah dan juga yang ada di dunia kerja. Ya. Umi, di mana Umi? Di rumah atau di mana? Di rumah, Ibu. Nanti Umi pakai headset ya. Jangan sampai nanti mengganggu orang sekitar. Iya. Oke, baik. Materi kita pekan kemarin sudah kirim sama Cinta juga sama Umi ada ya saya kirim. Materinya ada dan ada tugas itu silahkan dikerjakan. Silahkan dikerjakan tugasnya, diusahakan tugasnya masuk ketika misalnya ada tugas dari materi yang saya berikan diupayakan untuk bisa dikerjakan. Itu ya. Kemarin kita sudah bahas terkait dengan peramalan. Ya, dalam dunia bisnis, peramalan itu penting. Kalau dalam dunia bisnis itu kan bisnis itu formal. Jadi ada proses manajemen di dalamnya. Fungsi manajemen ada proses perencanaan, kemudian sampai dengan tahap evaluasi atau tahap pengendalian. Nah, di dalam manajemen operasional, salah satu kegiatan yang dilakukan adalah melakukan peramalan atau ibaratnya menerawang kira-kira dalam menjalankan bisnis apa yang harus kita lakukan dalam produk ini. Apakah kita harus menciptakan produk baru dan lain-lain. Nah, ini juga berpengaruh pada operasional perusahaan. Kemarin sudah saya jelaskan di kelas terkait dengan materi peramalan. Kalau peramalan pada umumnya biasa kita dapat orang-orang yang bisa meramal, oh kayaknya ini dia nanti bisa jadi orang yang sukses di kemudian hari. Itu pakai ilmu-ilmu insting. Nah, peramalan juga ada instingnya. Kalau manajer operasionalnya itu adalah orang-orang yang sudah memiliki ilmu pengetahuan yang sangat
cukup dan juga pengalaman. Dan rata-rata orang yang mampu meramalkan suatu produk atau jasa yang akan ditawarkan kepada konsumen ataupun masyarakat, rata-rata adalah orang-orang yang punya pengalaman yang cukup banyak di bidang itu. Gitu. Baik dalam produk ataupun jasa. Banyak kita dapatkan di perusahaan-perusahaan ya, bagaimana mereka kemudian mampu untuk memprediksi. Ramalan itu sama dengan prediksi ya. Kalau dalam dalam dunia bisnis tentu kalau peramalan harus ada data dan fakta, ada informasi yang valid, yang akurat, yang terbaru, yang terkini. Kalau secara informal biasanya hanya menggunakan insting dari orang-orang tertentu yang mempunyai kelebihan bisa meramalkan sesuatu. Contoh yang lagi in sekarang, peramal yang lagi in di Indonesia siapa itu namanya? Gunardi ya, siapa namanya? Itu yang biasa meramal-meramal kalau ada artis apa yang akan menikah begini-begini. Nah, itu. Tapi dalam dalam dunia bisnis juga ada namanya peramalan. Meramalkan apakah produk ini harus diproduksi sekian atau sekian. Jadi itu menjadi salah satu acuan untuk kemudian membuat atau memproduksi barang atau jasa yang akan dijualkan ke masyarakat ataupun konsumen. Nah, kaitannya dengan materi hari ini adalah terkait dengan perencanaan kapasitas produksi dengan pendekatan luas produksi. Ya, jadi dalam membuat ini untuk bicara operasional ya. Operasional itu ibaratnya kalau di rumah dapurnya. Kita mau masak secara sederhananya kalau kita di rumah operasional, manajer operasionalnya adalah ibu. Bagaimana kemudian dia mampu untuk bisa menyiapkan makanan yang cukup untuk seluruh keluarga yang ada di rumah. Sederhananya itu. Kalau di perusahaan tentu ada manajer operasional atau manajer operasi namanya. Ya, ini kemudian yang akan membuat sebuah perencanaan yang tentunya akan dipakai untuk bagaimana menjadi salah satu acuan perencanaan produksi ini menjadi acuan untuk bagaimana membuat atau menciptakan barangnya seberapa banyak atau seberapa kebutuhan yang diinginkan atau bagaimana eh, jumlah permintaan dari masyarakat. Karena kan kalau bicara ekonomi itu adalah tentang permintaan dan penawaran. Penyedia ataupun industri itu menyediakan barang, sedangkan masyarakat itu ada atau konsumen sebagai orang yang melakukan permintaan terhadap barang yang diproduksi oleh industri. Nah, contoh misalnya ya, yang lagi in sekarang kita ini yang apalagi yang suka perawatan, tentu kalau siapa tahu di sini ada yang pernah jadi reseller produk atau mungkin temannya atau keluarganya itu ketika misalnya tinggi permintaan eh, barangnya atau permintaan terhadap produk yang dia jual, tentu dia berupaya untuk memaksimalkan permintaan tadi, memaksimalkan memenuhi permintaan produk yang dijual tadi. Jadi sehingga reseller itu akan meminta tambahan lebih untuk bagaimana kemudian jumlah barang yang dia akan jual ke konsumen itu bertambah. Karena itu akan berbanding lurus dengan pendapatan yang dia inginkan atau diharapkan. Nah, itu untuk di reseller. Bagaimana dengan di tingkat manufakturnya atau di perusahaan penyedia barangnya yang memproduksi? Itu ada akumulasi-akumulasi yang sekiranya akan diproduksi berdasarkan permintaan dari masyarakat ataupun konsumen gitu. Kalau sekarang di diperbankan contohnya ya. Kalau diperbankan sekarang Pak Menteri Keuangan menggelontorkan dana sekian triliun untuk diberikan ke bank-bank yang kemudian disalurkan menjadi produknya apa adalah dalam bentuk pinjaman ataupun investasi. Gitu ya. Sehingga ini kemudian akan berpengaruh pada kegiatan ekonomi. Jadi kalau misalnya bank juga punya ketersediaan dana yang cukup untuk diberikan pinjaman kepada masyarakat, baik kepada UMKM atau pelaku usaha yang sudah menengah ke atas, tentu itu akan berpengaruh kepada kegiatan produksi. Karena kalau untuk memproduksi barang ataupun jasa itu membutuhkan yang namanya modal atau dana. Gitu. Jadi dalam memproduksi tentu harus diperkirakan dananya berat. Cukupkah dananya? Kemudian apakah ketika akan melakukan produksi alatnya cukup?
atau tidak, tenaga kerjanya mampu tidak untuk memproduksi jumlah barang yang banyak. Artinya tidak seperti pada biasanya. Kalau sekarang ini ya, yang paling tren untuk produk yang paling laris itu adalah dari apa namanya skincare, makanan, kemudian otomotif itu juga cukup tinggi produk-produk yang banyak diminati. Sekarang kalau kita bisa lihat produk skincare ini ya, skincare ini luar biasa sudah banyak macam-macamnya. Siapa yang bertahan adalah yang mempunyai keunggulan bersaing. Oke. Apa materi bahasannya? Ini saya belum share. Yang pertama adalah pengertian perencanaan kapasitas, kemudian tujuan perencanaan kapasitas, fungsi-fungsi operasi, metode perencanaan kapasitas, perencanaan agregat, dan isu strategis, kapasitas, dan agregat dalam produksi. Apa sih itu perencanaan kapasitas? Nah, di sini ada beberapa pengertian yang sekiranya bisa dibaca, nanti dilihat tapi secara keseluruhan bahwa perencanaan kapasitas adalah penentuan kebutuhan kapasitas masa depan yang sebagian besar didasarkan pada permintaan pada masa yang akan datang. Ini ya. Jadi dalam hal ini perencanaan kapasitas atau kemampuan kapasitas itu adalah kemampuan untuk diproduksi ya. Bagaimana kemudian industri atau usaha itu mampu memproduksi barang sesuai dengan permintaan. Kenapa sih harus berdasarkan permintaan? Kenapa sih tidak harus ikuti kemauannya manajer kah atau misalnya pemilik dari usaha. Ya jelas ini tentu harus ada hitung-hitungannya. Kenapa? Karena dalam melakukan produksi barang ataupun jasa membutuhkan yang namanya unsur-unsur ekonomi. Apa itu adalah modalnya, kemudian tenaga kerjanya, kemudian alat atau teknologi yang akan digunakan. Jadi satu kesatuan. Maka kenapa kemudian dalam perencanaan kapasitas dikatakan bahwa penentuan kebutuhan kapasitas masa yang akan datang, ya masa depan. Contoh masa depan itu bukan berarti nanti kayak 5 tahun ke depan, tidak. Karena dalam ranah bisnis produksi itu dilakukan per hari, ah, per hari, per bulan, per minggu. Kalau saya lihat itu biasanya dalam dunia industri khususnya di skincare ya biasa mereka melakukan produksi dalam sebulan atau sepekan atau per 2 pekan biasanya. Nah, itu dilihat dari mana? Dari bagaimana banyaknya permintaan dari masyarakat. Jadi semakin banyak permintaan tentu juga akan semakin menguntungkan pihak yang memiliki usaha tersebut. Itu ya. Apa tujuan perencanaan kapasitas? Tujuan perencanaan kapasitas adalah sebuah keputusan yang diambil oleh seorang manajer operasi dalam merencanakan kapasitas akan memberikan pengaruh yang berbeda terhadap performa. Performa itu adalah kinerja dari industri atau bisnis tersebut. Menurut Paycraft 2000 di halaman 379 ya, ini masih berlaku teorinya. Jadi kalau misalnya kita nanti kan ingin kalian akan membuat yang namanya proposal atau skripsi. Nah, kalau dia sudah di tahun 2000 ini, kalau secara penggunaan teori, kalau di dalam penelitian itu sebaiknya diambil atau ibaratnya regenerasinya masih ada di tahun 5 tahun atau 10 tahun terakhir. Ini kan kalau tahun 2000 sudah kurang lebih berapa tahun yang lalu ya? Sudah kurang lebih 20 tahunan yang lalu. Nah, jadi kalau untuk teori itu dipakai adalah teori yang 5 tahun terakhir atau yang 10 tahun terakhir. Nah, ini saya ambil dari buku yang terbitannya tahun 2020-an. Jadi ini 2020-2019, jadi masih yang baru. Ya, menurut Paycraft bahwa pengaruh-pengaruh tersebut antara lain biaya, pendapatan, modal kerja, kualitas, dan kecepatan dalam merespon kebutuhan konsumen. Jadi tadi dari pengertiannya bahwa bagaimana kemudian kesiapan
industri untuk menyiapkan produk berdasarkan jumlah permintaan. Kenapa? Kenapa sih harus ada perencanaan? Karena ini ada yang harus kita perhatikan biayanya, ya. Kemudian ada pendapatan dari produksi tadi kita dapat pendapatan ke perusahaan berapa, marginnya berapa. Kemudian ada modal yang harus diperhatikan. Kualitas. Nah, ini kualitas ini yang biasa pernah tidak kita pergi makan di satu tempat, pertama kita kunjungi, rasa makanannya atau cake-nya atau minumannya, pertama kali berkunjung itu enak. Kemudian porsinya masih banyak. Begitu berjalannya waktu, karena banyaknya permintaan, banyaknya orang datang berkunjung ke tempat itu, ternyata kualitasnya menurun. Nah, itulah kenapa kemudian ada yang namanya perencanaan kapasitas produksi, kemampuan untuk memproduksi barang ataupun jasa yang harus didasarkan atas dasar kualitasnya juga harus dipertahankan. Kenapa sampai dengan hari ini orang masih mau menggunakan handphone? Contoh misalnya iPhone lah ya, kita jadikan contoh. Kenapa mereka pakai padahal harganya cukup tinggi? Ya, karena yang dijual oleh produk ini adalah kualitas dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau penggunanya. Gitu. Jadi, ketika misalnya suatu usaha itu atau para pengusaha itu menjualnya berdasarkan kualitas, tentu usaha ini akan bertahan dan masyarakat tentu akan loyal terhadap produk yang dijualnya. Kemudian kecepatan dalam merespon kebutuhan konsumen, responsibel. Artinya ketika misalnya ada permintaan cepat ditanggapi, ketika misalnya ada komplain atau ada masukan atau saran dari konsumen itu dapat ditanggapi oleh pemilik usaha atau manajer operasional. Nah, biasanya kan ya, kalau kita dapat, kita pergi ke satu tempat, makanan ketika kita dapati makanannya tidak sesuai, atau ada yang kurang, kemudian kita komplain, nah mereka itu langsung cepat merespon. Bagaimana kalau kita pernah pergi ke tempat makan atau ke tempat manakah, terus pas kita komplain, yang menerima komplain kita justru balik memarahi kita. Apa yang terjadi? Yang akan terjadi adalah bisa saja orang ini atau si konsumen tadi bisa pergi. Ibaratnya kalau cukup sekali saja pergi di situ. Karena kenapa? Sudah mendapatkan eh, feedback dari atas respon yang dia berikan kepada pemilik usahanya atau misalnya pegawainya yang ada di situ. Gitu ya. Jadi penting untuk memperhatikan apa sih tujuan dalam perencanaan kapasitas yang tentu adalah harus berdasarkan permintaan, tetapi tetap harus memperhatikan hal-hal yang ada ini, pertama modal, kualitas, dan lain-lain. Apalagi kalau misalnya bertambah permintaan, tentu produksi juga bertambah. Yang pasti ketika produksi bertambah, tentu tenaganya harus ditambah juga. Contoh misalnya Umi, kalau misalnya Umi misalnya lagi jual produk misalnya, sudah mau di packing, masih 20 pieces barang, mungkin masih Umi bisa usahakan untuk bisa dibikin barangnya, mau di packing. Kalau sudah sampai 1.000 atau misalnya 500 pieces, sendiri mau duduk sendiri untuk packing barang itu tidak masuk akal. Yang biasanya mungkin 20 pieces itu mau diselesaikan hanya dalam beberapa menit. Dan kalau apalagi kalau masih industri apa namanya usaha masih di rumah, ya masih dirintis dari rumah dulu, masih sendiri, itu tentu banyak gangguan ini, gangguan itu. Akhirnya proses untuk packing lah jadi lama. Apalagi kalau misalnya bertambah permintaan. Bayangkan kerepotannya. Jadi penting untuk bisa diperhatikan ketika misalnya akan melakukan perencanaan produksi, kita harus perhatikan kapasitas kita mampu atau tidak. Jadi kita punya kemampuan untuk melihat ketika kita merencanakan sesuatu, kita lihat apakah kita mampu untuk bisa memenuhi permintaan tersebut atau tidak. Jangan sampai kita terima, ada juga biasa pebisnis begitu. Dia terima
permintaan tersebut, dia menyanggupi, terakhir apa? Dia lupa bahwa kita ini punya kapasitas. Sedangkan print, print itu kan dia punya batas untuk bab print. Kalau dia sudah lebih dari kapasitas print, ya, dia lelah sendiri. Bisa jadi sudah tidak ada keluar tintanya. Karena mesin itu saja punya batasan, apalagi kita manusia. Gitu ya. Jadi kalau manusia bagaimana caranya? Biasanya kalau banyak sekali ya. Kalau kayak saya dengar dia salah satu artis ya kan dia memproduksi ya. Ivan Gunawan dia bilang di mana dapat desainer atau dia bilang tukang jahit yang bisa dipesan bajunya yang sulit desainnya dalam waktu 1 malam. Itu dia bilang. Jadi inilah dia melihat kapasitasnya dia mampu untuk membuat barang tersebut. Artinya apa? Bahwa untuk memproduksi suatu barang ataupun jasa, industri itu atau pemilik usaha atau manajer operasional itu memperhatikan kemampuan produksinya. Strategi perencanaan kapasitas ada dalam 3 tipe. Yang pertama, capacity led strategi adalah sesuatu strategi pengembangan kapasitas yang bersifat agresif dan dimaksudkan untuk mengantisipasi pertumbuhan permintaan pada masa yang akan datang. Ya, ini jadi melebihkan, apa produksi untuk kemudian mengantisipasi permintaan yang berlebihan, tapi tentu melakukan yang namanya pengumpulan data ataupun riset sebelumnya. Karena kalau dalam industri itu mereka tidak sembarang dalam menciptakan produk, pasti mereka melakukan riset seperti apa kebutuhannya masyarakat. Kemudian capacity led strategi adalah suatu strategi pengembangan kapasitas yang bersifat konservatif. Peningkatan kapasitas dilakukan setelah terjadi peningkatan pasar. Kalau ini tadi secara penuh melakukan produksi, kalau ini sesuai dengan permintaan pasar. Strategi ini bermaksud untuk memaksimumkan maslahat ekonomi investasi, namun dapat berakibat jelek terhadap pelayanan kepada pelanggan. Itu ya. Kemudian average capacity strategi adalah strategi kapasitas rata-rata, suatu strategi pengembangan kapasitas yang diselaraskan dengan rata-rata peningkatan estimasi permintaan. Jadi kalau misalnya di bulan September, bulan dari kita hitung 3 bulan terakhir ya, karena kalau perhitungannya biasanya begitu kalau rata-rata, minimal 3. Jadi bulan Juli misalnya 50, Agustus naik menjadi 80, kemudian di bulan September naik menjadi misalnya 75. Nah, itu dirata-ratakan, dibagi 3. Jadi di total ke 3 bulan itu berapa sih rata-ratanya? Jadi berdasarkan rata-rata. Nah, ini juga kalau dari sisi strategi bisa cukup aman untuk yang kategori industri atau jenis usaha yang eh, industri kecil kayak UMKM begitu, karena mereka berdasarkan rata-rata permintaan dan juga sesuai dengan perhitungan permintaan dalam setiap memproduksi barang. Ya, ini adalah dimensi waktu strategi perencanaan kapasitas. Ya, bagan ya. Jadi dari mulai penjadwalan, kemudian ada use existing modes, kemudian number capacity. Jadi melihat bagaimana berapa kapasitas yang di yang di, yang akan dibuat oleh perusahaan. Ada penjelasannya ya. Nah, ini dalam perencanaan jangka panjang, perencanaan ini memerlukan tadi jangka panjang yang mana? Nih, long term, medium term, dan short term. Ini yang jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Karena kan perencanaan namanya kalau memproduksi ya, biasa kami kalau lagi pesan ya, ini sedikit praktik terkait dengan memproduksi produk. Kalau misalnya lagi mau misalnya mau wisuda atau mau KKN, itu ada proses untuk memesan produk kepada produknya apa. Misalnya kalau wisuda itu jubah, baju toga. Kemudian kalau KKN adalah atribut KKN. Nah, itu ketika kami melakukan pemesanan, mereka akan mereka akan bilang langsung berapa banyak yang dibutuhkan.
Nah, kalau kita pesannya sedikit-sedikit, sedangkan mereka metode kerjanya adalah metode kerja borongan. Jadi kalau misalnya mereka dipesan, maka harus sesuai dengan jumlah berapa yang akan dipesan maksimumnya. Jadi, kenapa seperti itu? Mereka jadi memproduksinya satu kali. Karena kalau misalnya produksinya, misalnya kita pesan dulu 20, ditambah lagi selanjutnya, itu akan berpengaruh pada proses kegiatan selanjutnya. Apa itu? Misal, kita sudah akan menyalurkan barangnya atau atribut tadi itu misalnya di bulan apa, bisa tertunda. Makanya kenapa kemudian ini juga kalau misalnya garmennya itu tempat produksi baju toganya ataupun baju atribut KKN-nya itu sudah harus dipesan sebulan sebelumnya, sebulan sebelum kegiatan. Kenapa? Karena ada waktu untuk pengerjaan, kemudian ada waktu untuk proses pengiriman. Gitu. Ya, ada perencanaan jangka panjang ya. Ini lebih dari 1 tahun ya. Namanya dalam perencanaan ada perencanaan jangka panjang, jangka menengah, dan eh, jangka pendek. Oke, ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Tidak ada? Oke, lanjut ya. Perencanaan kapasitas produksi. Tugas utama dari bagian produksi dalam kaitannya dengan pencapaian tujuan perusahaan secara umum adalah berusaha mencapai biaya produksi yang rendah, mutu produk yang tinggi, tanggapan yang cepat atas permintaan, dan fleksibilitas untuk membuat berbagai barang yang sesuai, mana di kursor ini, yang sesuai dengan selera dan spesifikasi pelanggan. Ya, ya sama, kalau kita lagi jual barang ya tentu kita membuat sesuai dengan jumlah permintaan dan juga sesuai dengan bagaimana kita menggambarkan produk, bagaimana kita mempromosikan produk, harus seperti itu yang dijual. Apa akibatnya kalau misalnya tidak sesuai spesifikasi? Kita bilang bahwa contoh yang kasus ya, yang lagi sampai sekarang sih kasusnya terkait dengan overclaim. Produknya dia bilang niacinamide-nya berapa ya, atau tidak SPF-nya misalnya berapa, padahal begitu di uji lab ternyata tidak sesuai. Nah, maka kenapa kemudian sangat penting untuk memperhatikan, karena dari kegiatan produksi lah adalah menjadi salah satu tempat yang paling akan berpengaruh pada penjualan produk. Jadi ketika misalnya memproduksi barang harus jelas, makanya sekarang itu saya lihat UMKM di Toli-Toli sudah mulai melabelkan di booth-boothnya atau di jualannya itu biasanya mereka iklan sudah halal, certified halal. Karena harusnya memang itu dipenuhi. Jadi produk yang dijual itu halal untuk dikonsumsi. Gitu ya. Fungsi-fungsi operasi meliputi yang pertama adalah perencanaan dan desain produk, kemudian perencanaan kapasitas produk, kemudian perencanaan layout pabrik, kemudian perencanaan layout mesin-mesin pabrik, dan perencanaan bahan bak. Kalau dalam fungsi-fungsi manajemen ada yang dalam dalam ilmu manajemen ya, ada yang namanya unsur-unsur manajemen. Unsur manajemen itu apa saja? Ada manusianya, ada modalnya, ada mesinnya, ada marketnya, ada metodenya, ada cara yang dipakai untuk menjalankan organisasi. Nah, dalam fungsi operasi juga sama. Dalam operasional itu sama. Ada desain produk sebelum produk itu kemudian jadi, ada proses desain produk. Kemudian ada perencanaan kapasitas produk. Ketika misalnya sudah ada permintaan, maka butuh ada yang namanya berapa jumlah produk yang bisa di. Kemudian layout pabrik. Layout pabrik itu tata letaknya. Kalau kita kayak di kantor Umi, jadi bagian itu kayak tata dia punya ruangan, bagian umum, bagian misalnya bagian keuangan. Jadi ada ada apa namanya penataan yang rapi, layoutnya orang duduk kursi itu dibuat sedemikian rupa. Kalau kayak di perbankan kan kelihatan ya layout untuk melayani
masyarakatnya atau nasabahnya ada yang meja yang dikhususkan untuk yang menuju ke teller, ada yang dikhususkan untuk menuju ke apa yang itu ya CS ya, untuk ke CS. Ya, kenapa harus ada layout tempat posisi untuk melayani? Karena kalau misalnya baku selang-seling tampaknya nanti nasabah ataupun masyarakat yang berkunjung baku tabrak di tengah-tengah. Misalnya kalau X begini, makanya arahnya selalu pasti ada di samping, di depan. Orang yang mau ke teller itu langsung ke depan, sedangkan orang yang mau ke CS yang kebutuhannya untuk buka tabungan dan lain-lain di samping. Jadi memang dikhususkan untuk memudahkan dalam proses pelayanan. Begitu juga dalam uh, industri yang memproduksi itu, jadi ada layout pabrik yang diperhatikan, harus dipisahkan. Contoh kayak kita lagi di mana ya, di sini biasanya ada pembuat bakso ya, itu di sini yang biasa di depannya shopping ya, mereka membuat bakso harus steril ya, jangan sampai terkontaminasi. Contoh sekarang kalau yang lagi hype di kita ini adalah MBG, makanan bergizi gratis. Bagaimana proses produksinya? Jangan sampai terkontaminasi, karena kalau terkontaminasi efeknya atau dampaknya adalah akan menyebabkan gangguan kesehatan yang sampai dengan hari ini menjadi PR untuk setiap SPPG untuk memperhatikan tahapan-tahapan dalam menyiapkan MBG-nya. Kemudian perencanaan layout mesin-mesin pabrik. Ya, tadi ya, harus betul-betul dipisahkan. Kita saja di rumah diatur. Ibu itu kalau di rumah, manajer operasi itu luar biasa ya. Kita bisa gambarkan ini. Tempat cuci piringnya dikasih lain, tempat untuk cuci pakaiannya lain, tempat untuk memasaknya lain. Jadi ada tata peletakan yang baik, sehingga kemudian kalau misalnya bersamaan orang bekerja itu tidak sampai mengacaukan yang lain. Jadi tertata. Kemudian perencanaan bahan baku. Perencanaan bahan baku ya. Contoh misalnya kalau ada produk lagi tinggi-tingginya permintaan, kemudian bahannya tidak ada, ya bahan bakunya untuk membuat produk tadi tidak ada, tentu akan mempengaruhi dari sisi produksi. Nah, produksi itu sangat erat dengan yang namanya bahan baku. Kalau mau bilang, oke, sudah oke desainnya, oke, sudah oke, kemudian kapasitas produksi oke lah, ya artinya kita mampu, mesinnya bisa semua, sudah tertata semua, SDM-nya ada, tenaga kerjanya ada. Ternyata bahan bakunya yang tidak ada. Apa yang akan terjadi? Ya tentu akan menghambat waktu produksi. Makanya perusahaan itu biasa mereka mencari tempat yang dekat dengan bahan baku. Atau mereka mengusahakan untuk jalur pemasok itu fokus kepada mereka. Kayak kita kalau lagi makan di Tanjung Batu, kalau stok ikannya kurang, bagaimana kita bisa melayani pembeli? Ya tentu akan berpengaruh sama pendapatan lagi. Makanya kalau lagi terang bulan mahal ikan. Ya, biasa ini itu sama juga dengan SPPG dapurnya MBG. Mereka juga harus punya bahan baku. Itulah kenapa kemudian sebenarnya MBG ini memberikan dampak, selain dia membuka lapangan kerja, kemudian dia juga bisa membangun ekonomi dari daerah tersebut. Kenapa begitu? Iya, karena kalau misalnya bahan bakunya hanya diambil di daerah sendiri, tentu yang akan berjaya juga termasuk adalah petani, sayur, ayam, telur. Jadi ini juga akan sekiranya akan memberikan gambaran bagaimana kemudian dalam produksi barang, manajemen operasi atau manajemen operasional itu betul-betul harus memperhatikan hal-hal ini. Kapasitas produksi dikaitkan dengan kapasitas sumber daya, dikaitkan dengan kapasitas sumber daya yang dimiliki, seperti tenaga kerja, mesin, bahan baku, dan kapasitas modal. Sekarang, saya tanya, kalau misalnya modalnya ada, bahan bakunya ada, mesinnya ada, tenaga kerjanya tidak cukup, kayak tadi saya bilang Umi kalau misalnya ibaratnya orderannya eh,
pada bulan kemarin 80, kemudian tiba-tiba melonjak di bulan berikutnya sampai dengan 500 pieces misalnya, apakah sanggup dikerjakan sendiri? Ya tentu tidak bisa. Makanya dalam memproduksi harus diperhatikan adalah tenaga kerja yang cukup. Kayak Brescia misalnya di kantor. Lagi banyak-banyaknya nasabah cuma Brescia sendiri yang melayani. Belum kalau yang Bastor uangnya ratusan juta. Bukan pusing. Ditambah itu mesin, misalnya mesinnya error itu mesin penghitung uang. Bayangkan mau dihitung satu-satu. Jadi dalam hal ini kan kalau diperbankan menggunakan jasa. Jadi ada perkiraan ketika misalnya membludak itu orang yang kerja itu rata-rata takut dengan hari Senin. Karena hari Senin itu harinya orang mau datang pergi di tempat, apakah tempat di kantor kah, pelayanan ya, apalagi pelayanan-pelayanan. Itu hari Senin hektik, hari yang paling hektik. Karena di hari Senin orang mau ada yang melakukan kalau di perbankan mau store ini, orang kalau di pemerintahan mau dilayani apa dokumen ini dokumen itu. Kalau cuma satu orang yang melayani di hari Senin, ya itu keteteran. Makanya biasa orang yang kerja itu kalau masih pagi masih cantik, masih harum. Kalau sejam 11, rambut sudah kemana-mana. Jilbab so bengkok kiri kanan. Karena so pusing dengan melayani. Gitu. Itu ya. Jadi dalam memproduksi baik barang ataupun jasa tetap harus memperhatikan yang namanya kemampuan kapasitas. Kemampuan untuk memproduksi atau menyediakan jasa ataupun layanan kepada konsumen ataupun masyarakat. Ya, begitu. Selanjutnya, metode perencanaan kapasitas. Ya, dalam YAMIT 2003, metode perencanaan kapasitas produksi terdiri atas metode Break-Even Point, BEP. Ini kalau ada yang mahasiswa ambil konsentrasi keuangan yang sudah sering-sering dengar BEP ini, Break-Even Point. Kalau bahasanya kita orang ini kan kalau bahasa bahasa buolnya ini BEP Break-Even Point. Nah, kalau bahasa Indonesianya artinya adalah titik impas. Jadi dalam posisi perusahaan itu tidak rugi dan juga tidak untung. Ibaratnya kembali modal BEP. Kemudian metode linear programming ini menggunakan perumusan regresi. Metode BEP dapat digunakan untuk menentukan kapasitas produksi. BEP diartikan sebagai suatu keadaan ketika total pendapatan besarnya sama dengan total biaya produksi. TR sama dengan TC. Oke, selanjutnya. Oh, lambat dia berpindah ya. Selanjutnya adalah perencanaan agregat. Dan Nasution mendefinisikan perencanaan agregat sebagai perencanaan produksi untuk menentukan jumlah unit volume produk yang harus diproduksi setiap periode bulanannya dengan menggunakan kapasitas maksimum yang tersedia. Jadi secara agregat itu secara keseluruhan berapa yang akan diproduksi oleh industri atau bagian produksinya. Kita lanjut ya. Bumi. Ya, ada 4 hal penting ya yang harus dilakukan dalam perencanaan agregat. Yang pertama adalah untuk memaksimalkan penggunaan fasilitas dan meminimalkan risiko kelebihan penggunaan atas fasilitas dan fasilitas yang menganggur. Jadi ini ya, meminimalkan risiko dan kelebihan penggunaan fasilitas yang ada. Kemudian memastikan ketersediaan kapasitas yang cukup untuk memuaskan permintaan yang diharapkan. Merencanakan perubahan pada kapasitas produksi yang sistematis untuk mencapai puncak dan lembah pada kurva permintaan pelanggan. Memperoleh keluaran yang paling optimum dari sumber daya yang tersedia. Oke, kita lanjut lagi. Fungsi dari perencanaan agregat ya adalah untuk menyesuaikan kemampuan produksi dalam menghadapi permintaan pasar. Jadi, perencanaan agregat adalah kemampuan, kapasitas kemampuan untuk memproduksi barang atau jasa
yang harus dihasilkan oleh perusahaan ataupun industri. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Tidak ada ya. Kita lanjutkan. Ya. Apa sih isu-isu strategis, kapasitas, dan agregat dalam proses produksi? Yang pertama adalah sulitnya terpenuhinya aspek konsistensi kebijakan. Em, dalam dunia bisnis ya atau industri, terkadang yang bisa menghambat ataupun yang menjadi salah satu hal penting yang diperhatikan adalah terkait dengan kebijakan atau peraturan pemerintah terkait dengan produksi. Ya, jadi dalam memproduksi suatu barang itu harus disesuaikan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah. Nah, biasanya dalam 1 tahun berjalannya pemerintahan atau pemerintahan baru ya biasanya itu akan berpengaruh. Jadi hal-hal yang berpengaruh terhadap dunia bisnis adalah secara eksternal, politik dan juga ekonomi. Ya, politik, ekonomi, kemudian eh, peraturan peraturan pemerintah. Ini adalah hal-hal yang kemudian akan berpengaruh terhadap kegiatan produksi atau kegiatan usaha dari suatu perusahaan. Karena kenapa? Dengan adanya perubahan-perubahan kebijakan, dengan adanya perubahan peraturan, peraturan, itu juga akan berpengaruh pada kegiatan produksi atau perencanaan produksi. Itu akan Kemudian model akuntabilitas yang relatif sederhana dan perlunya perencanaan kapasitas dan agregat. Jadi ini adalah isu-isu strategis. Kalau ini ya, sulitnya terpenuhinya aspek konsistensi kebijakan. Karena kenapa kalau misalnya ada perubahan lagi, ya, masa jabatan habis, ada lagi peraturan baru, kebijakan baru terkait dengan kegiatan ekonomi. Ya, jadi ini juga menjadi salah satu hal yang sangat diperhatikan oleh tiap manajer operasi atau manajer operasional dalam hal ini untuk memproduksi barang ataupun jasa. Ya. Jadi kalau kita bisa tarik kesimpulan bahwa perencanaan kapasitas berdasarkan produksi ini adalah kemampuan perusahaan untuk menyediakan barang sesuai dengan permintaan masyarakat ataupun pelanggan. Itu ya. Jadi dengan melihat eh, berapa banyak permintaan dari konsumen atau berapa banyak permintaan dari masyarakat, itulah kemudian yang direncanakan itu dilakukan produksi. Karena kenapa? Dalam proses produksi, kalau misalnya dia dalam bentuk eh, barang yang mempunyai jangka waktu yang ibaratnya kalau kalau dia makanan expire-nya ya, dia ada jangka waktunya. Sedangkan kalau misalnya dia jenis usahanya dalam bentuk produksi, misalnya makanan, itu kan jangka waktunya juga hanya sedikit. Jadi pentingnya untuk kemudian memperhatikan hal-hal dalam kemampuan atau kapasitas perusahaan untuk memproduksi barang. Dari mana saja bisa kita tahu bahwa kita punya kapasitas atau perusahaan tahu punya kapasitas. Tadi sudah dijelaskan terkait dengan apakah kita punya kemampuan tenaga kerja, sumber dayanya ya. Sumber daya itu terkait dengan tenaga kerjanya ada, modalnya ada, alat-alatnya ada, bahan bakunya ada. Ketika ini semuanya terpenuhi, tentu perencanaan produksi itu dapat dilakukan. Ada yang mau ditanyakan? Ada ya, nanti materinya saya kirim. Umi ini memang tidak ada grup Umi di kelas manajemen operasional. Belum bikin, Bu. Oh ya, tapi semua nomor kontak teman di kelas ada. Ya, Oh iya, oke. Baik, tidak ada pertanyaan dari Bresia dan juga Bresia atau Brecia ini dipanggilnya. Persia Ibu. Oh, Bresia. Tidak ada pertanyaan terkait dengan kapasitas produksi? Tidak ada, Ibu. Tidak ada ya. Insya Allah bisa dipahami. Ya. Jadi dalam perencanaan produksi ya itu harus memperhatikan hal-hal tadi. Sumber dayanya mampu atau tidak. Jangan sampai mau dipenuhi ini permintaan masyarakat,
ternyata kita tidak punya sumber daya yang cukup. Misal yang 4 faktor ada, yang 1 faktor tidak ada. Sementara dalam membuat produksi itu semua faktor harus saling memenuhi. Bahan bakunya ada, kemudian tenaga kerjanya ada, alat mesinnya ada, kemudian modalnya ada. Karena ini semua yang akan berputar untuk kegiatan operasi, kegiatan produksi, sehingga operasional bisa jalan. Gitu. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan pertemuan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dan saya harap dipahami ya. Kali ini tidak ada tugas. Tugas yang kemarin silakan dikirimkan. Yang belum kirim tugas silakan kirim di email. Baru ada 2 orang yang kirim tugas itu yang tugas pekan kemarin. Untuk selanjutnya, pertemuan kelima, kita Zoom lagi atau bagaimana? Pertemuan kelima insya Allah. Tapi bukan di hari mata kuliahnya. Bisakah di malam, malam apa ya? Malam apa kalian bisa? Malam Kamis, saya bisanya Kamis, Senin. Kalau Sabtu tidak bisa, Ahad juga jelas tidak bisa. Mi Ahad kalian libur toh? Jadi malam Senin boleh, malam Selasa boleh. Intinya sebelum pertemuan berikutnya. Bisa? Biasanya tuh ada mata kuliah lain kita. Oh iya ya. Yang free-nya kalian di hari apa? Kecuali, oh ya saya kirim, ini saja. Berarti nanti untuk pertemuan limanya itu, saya kirimkan tadi link YouTube-nya. Nanti tinggal dinonton materinya. Setelah itu dipahami materinya. Kalau misalnya ada tugas, silahkan dikerjakan tugasnya. Oke? Saya cukupkan pertemuan kita pada malam hari ini. Terima kasih atas waktunya, atas perhatiannya, dan yang bekerja silakan beraktivitas kembali, yang di rumah silakan beristirahat. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Malam, Bu.